Pada saat ini, leluhur Ji Tianyao memiliki sedikit penyesalan di hatinya. Dia tahu bahwa identitas Qin Chen begitu istimewa sehingga dia tidak akan membiarkan Ji Ruyu menjadi putri suci dan mendedikasikannya untuk keluarga Xiao. Tapi sekarang sudah agak terlambat, beritanya sudah diumumkan, dan Ji Ruyu serta Ji Wuxu juga dipenjara di gunung penjara di belakang. Apapun yang terjadi selanjutnya, kita tidak boleh membiarkan Qin Chen itu tahu. Kalau tidak, semuanya pasti akan merepotkan. Memikirkan hal ini, Ji Tianyao berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang dikatakan oleh penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu menguntungkan. Bagaimanapun, kepemilikan Ji Ruyu harus diputuskan oleh keluarga Ji saya. Adapun bagaimana keluarga Ji saya memutuskan, saya harap teman kecil Qin Chen, jangan berdebat untuk saat ini. Untuk sementara, Qin Chen jatuh ke dunia pertempuran sendirian. Hati Qin Chen tenggelam. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengambil Ruyu dengan kekuatannya saat ini, dia harus dapat melakukannya dengan cara yang masuk akal. Sekalipun itu adalah kebenaran yang tidak masuk akal, dia tahu bahwa pihak lain sedang menggunakannya, tetapi karena itu ada, dia harus menghadapinya. Baiklah, karena keluarga Ji ingin menikah, dan penguasa Dewa Petir juga ingin membesarkan seorang murid untuk menikah, tidak masalah. Karena Ji Xinyi dapat merekrut seorang seniman bela diri, saya pikir Ruyu harus melakukan hal yang sama. Jika keluarga Ji benar-benar peduli dengan Ji Ruyu dan peduli dengan pernikahannya, apakah Ruyu lebih rendah dari Ji Xinyi? Tidak bisakah kita bersaing untuk menikah? Kata Qin Chen dengan ringan dan melanjutkan lagi, jadi, saya setuju dengan kata-kata dari Master Sekte Dewa Petir. Lebih baik menikah hari ini dan bahagia. Jika hanya Ji Xinyi, itu tidak cukup bagi kita. Lebih baik menambahkan Ji Ruyu. Suara itu jatuh. Qin Chen berjalan langsung ke tengah aula dan berkata dengan dingin, Ji Ruyu adalah istri saya. Jika Anda tertarik dengan Ji Ruyu, Anda bisa datang, dan saya, Qin Chen, akan mengambil semuanya. Ekspresi Ji Tianyao dan Ji Tianqi tiba-tiba berubah. Sepertinya Qin Chen terlalu berlebihan. Di samping, Ji Xinyi bahkan lebih marah, dan wajahnya dingin. Itu semua karena Ji Ruyu, kompetisi seni bela diri merekrut menantu ini yang jelas untuk dirinya, dan sekarang menjadi berantakan. Tuan Shen Gong Tianzun, Qin Chen ini adalah murid Anda. Ucap Ji Tianyao memandang Shen Gong Tianzun. Shen Gong Tianzun sedikit tersenyum dan berkata, saya pikir Qin Chen benar. Lebih baik menambahkan kegembiraan pada Ji Xinyi. Karena Anda mengatakan bahwa keluarga memiliki hak untuk memutuskan para murid. Saya menyarankan agar Ji Ruyu juga ikut serta dalam kontes seni bela diri untuk pernikahan. Apa pendapat leluhur Ji Tianyao tentang saran saya ini? Saya sudah mengatakan terlalu banyak sebelumnya, Ji Ruyu juga seorang murid Tian Gong, dan secara logis, Ji Ruyu juga berhak membuat keputusan. Ucap Shen Gong Tianzun dengan ringan. Haha, ini sangat bagus. Saya setuju. Iya, naik dan beritahu anak itu bahwa murid-murid saya dari Sekte Dewa Guntur bukanlah vegetarian. Di dunia ini, bukan hanya kekuatan Tianzun teratas yang dapat menumbuhkan kekuatan puncak. Ucap Master Klan Dewa Guntur tertawa. Tiba-tiba, seorang yang terhormat keluar dari klan Dewa Guntur, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan dengan desir, dia langsung datang ke ruang terbuka di tengah aula. Ketika Ji Tianqi dan Ji Tianyao melihatnya, wajah mereka benar-benar tenggelam. Kali ini, benar-benar berantakan. Sekarang, keluarga Jinya berada dalam dilema. Mengapa? Apakah leluhur Ji Tianyao tidak setuju? Pada saat ini, Shen Gong Tianzun tiba-tiba berbicara, apakah menurut Anda hanya Ji Xinyi, putri pemimpin keluarga Ji Tianqi, yang dapat merekrut menantu melalui kontes seni bela diri, sementara Ji Ruyu, murid Tian Gong saya, hanya dapat membiarkan keluarga Ji Anda setuju? Apakah identitas sebagai murid Tian Gong begitu sampah? Apakah keluarga Ji memandang rendah Tian Gong saya? Ucap Shen Gong Tianzun mencibir. Tidak, tentu saja tidak. Ucap Ji Tianyao wajahnya sedikit berubah dan berkata lagi, Tuan Shen Gong Tianzun, Anda salah paham dengan saya, bagaimana bisa keluarga Ji saya meremehkan Tian Gong yang merupakan kekuatan teratas pemurnian senjata ras manusia. Ji Tianyao mengatakan ini, dan dia diam-diam menangis dengan getir.
Pada saat ini, semua orang telah memahami bahwa Shen Gong Tianzun dengan jelas menunjukkan kepalanya kepada Qin Chen di bawah komandonya. Leluhur Ji Tianyao, bagaimana dengan saran saya sebelumnya? Biarkan Jiruyu juga berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Kandidat terakhir, tentu saja Anda dan saya yang memutuskan, bagaimana? Ucap Shen Gong Tianzun memandang Ji Tianyao dan berkata lagi dengan acuh tak acuh, atau Penatua Tiangong, saya tidak memenuhi syarat untuk bersaing dalam kontes seni bela diri untuk merekrut menantu, dan hanya dapat ditunjuk oleh keluarga Ji Anda. Jika demikian, maka kursi ini harus memiliki teori yang bagus dengan leluhur Ji Tianyao. Berbicara tentang ini, Shen Gong Tianzun sudah mengeluarkan napas dingin. Saat ini, Ji Tianyao telah dijebak di sini oleh Shen Gong Tianzun, tidak dapat maju atau mundur. Alasan mengapa keluarga Ji membuat kompetisi merekrut menantu adalah untuk dapat bersatu dengan pasukan ras manusia teratas melawan keluarga Xiao. Tetapi sekarang, jika Anda tidak menyetujui permintaan Shen Gong Tianzun, saya khawatir aliansi belum dimulai, dan Anda akan menyinggung Tiangong. Ji Tianyao menarik napas dalam-dalam, menimbangnya sejenak, dan berkata tanpa daya, jika demikian, saya mengumumkan di sini bahwa selain Ji Xinyi hari ini, saya juga akan merekrut menantu untuk Jiruyu. Setiap talenta muda yang tertarik dengan keluarga Ji saya Ruyu, dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Setelah Ji Tianyao mengumumkan bahwa dia telah melakukan hal yang sama untuk Jiruyu dalam kompetisi seni bela diri, dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya, karena Jiruyu telah bertunangan dengan keluarga Xiao. Di mana dia memiliki Jiruyu kedua untuk diberikan. Namun, jika dia tidak mengatakan itu, dia akan langsung menyinggung Tiangong hari ini. Alih-alih gagal mencapai efek kompetisi seni bela diri, dia menyinggung kekuatan Tianzun tingkat atas, jadi dia hanya bisa menyetujuinya. Pada saat ini, Ji Tianyao sangat tertekan, dan menatap Ji Tianqi dengan ganas. Jika bukan karena Ji Tianqi menjadikan Jiruyu putri suci dan memberikannya kepada keluarga Xiao terlebih dahulu, bagaimana mungkin ada hal yang merepotkan hari ini? Di antara banyak pasukan Tianzun teratas di ras manusia, Tiangong tidak diragukan lagi adalah yang teratas. Haha, ini sangat bagus. Ucap Shen Gong Tianzun tertawa, napasnya surut, dan dia tidak lagi berbicara. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk Qin Chen. Leluhur Ji Tianyao, saya tidak tahu seberapa berbakatnya Jiruyu. Dia benar-benar membuat dua talenta muda dari Tiangong dan Lei Shenzong bersaing satu sama lain. Ya, saya sangat penasaran untuk menunggu sekarang. Hahaha, tolong leluhur Ji Tianyao untuk memanggilnya. Melihat suasana mereda, banyak orang kuat di tempat kejadian tidak bisa menahan teriakan. Mereka benar-benar sangat penasaran saat ini. Tiba-tiba, ada banyak suara menghirup udara dingin. Jika seperti yang dikatakan Ji Tianyao, maka Jiruyu ini sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan Ji Xinyi ini, saya khawatir itu hanya kuat tapi tidak lemah. Pada saat ini, Ji Xinyi telah benar-benar dilupakan di sampingnya. Dia menatap Qin Chen dengan marah, terbakar di matanya. Untuk seorang seniman bela diri yang jenius seperti Qin Chen, bukan tidak mungkin baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak iri pada Ruyu, tetapi orang inilah yang mengacaukan kompetisi seni bela dirinya, dan sekarang semua orang hanya memiliki Jiruyue di hati mereka, dan dia bukanlah orang yang tepat. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Qin Chen dan Yang Mulia Lei Ya di tengah aula. Terima kasih leluhur Ji, karena telah memberi Ruyu kesempatan ini. Ucap Qin Chen berkata dengan keras, dan pada saat yang sama dia berkata kepada orang-orang dari kekuatan utama yang hadir, teman-temanku, dan semua master dan master sekte, seperti yang telah saya katakan bahwa Ruyu adalah istri saya. Karena keluarga Ji telah memutuskan untuk bersaing memperebutkan Ruyu dalam seni bela diri, maka saya akan memenangkan kompetisi seni bela dirinya. Jika Anda tertarik dengan wanita keluarga Ji, Anda bisa pergi ke keluarga Ji, Ji Xinyi. Dia adalah putri dari patriark keluarga Ji. Saya pikir Anda harus datang ke kontes seni bela diri untuk merekrut seorang istri, tidak hanya agar murid Anda menemukan menantu perempuan, tetapi juga untuk bekerja sama dengan baik dengan keluarga Ji kuno, dan Ji Xinyi tidak diragukan lagi adalah target terbaik. Jadi, selama murid-murid Anda pergi ke Ji Xinyi, saya tidak akan pernah bersaing.
Namun, jika ada yang hadir berani memikirkan Ruyu, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Setelah berbicara, Qin Chen menatap dingin ke arah Kuang Lei Tianzun dan Master Istana Dewa Bintang, lalu mengarahkan pandangannya ke Master Gunung Dayu, dan dengan dingin berkata lagi, tidak peduli siapa Anda, jika Anda berani bergerak untuk Ruyu, datanglah pada saya, tapi jangan menyesal ketika saatnya tiba, dan jangan katakan bahwa Anda tidak siap. Setelah mengatakan ini, Qin Chen berdiri langsung di ruang terbuka di tengah aula, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Ji Xinyi membiru lagi karena marah. Dia tidak berharap Qin Chen berbicara begitu dominan. Meskipun Qin Chen mengatakan itu, orang lain bisa menantangnya, tetapi ketika Qin Chen begitu menonjol untuk Ruyu, Ji Ruyu menjadi pusat perhatian. Sekarang dia telah menjadi peran pendukung. Bagaimana dia tidak kesal? Wanita mana yang tidak ingin menarik perhatian, menjadi pusat perhatian di depan semua yang kuat, seperti seorang putri? Tapi sekarang, tidak hanya dia kesal, tetapi wajah yang mulia Leia di samping bahkan lebih ternoda, karena dia sudah berdiri di sana, tetapi Qin Chen tidak pernah memandangnya dari awal sampai akhir. Aula telah mengalami stagnasi singkat, itu benar-benar pidato yang mendominasi. Jika ada lusinan murid dari kekuatan yang ingin menggerakkan pikiran pada Ji Ruyu, apakah dia akan menantang semua orang? Namun, tidak ada yang berbicara pada saat ini, karena selain Qin Chen, jenius dari Sekte Dewa Petir yang mulia Leia sudah berdiri di atas aula pada saat ini. Semua orang ingin melihat apa yang dikatakan yang mulia Leia. Wakil ketua aula Qin benar-benar mendominasi. Namun, dia terlalu sombong. Apa Ji Ruyu sudah menjadi wanitamu? Ini konyol. Dalam kompetisi seni bela diri, hanya orang kuat yang dapat memeluk wanita cantik. Dewa Gunturku ingin datang untuk mencobanya. Apakah kekuatanmu seagresif nadamu? Setelah berbicara, di tubuh yang mulia Leia, kekuatan mengerikan dari yang mulia telah menyebar. Tiba-tiba, sisi langit dan bumi ini, cahaya guntur yang tak berujung melonjak, seolah berubah menjadi lautan guntur. Semua orang di dekat pusat aula mundur satu demi satu. Pada saat yang sama sejumlah besar aura kacau muncul dan menyelimuti langit dan bumi. Semua orang tahu bahwa ini adalah formasi besar keluarga Ji, untuk mencegah kebocoran energi selama pertempuran dan menghancurkan rumah keluarga Ji. Lagi pula, kekuatan yang muncul dari pertarungan terhormat bukanlah hal yang sepele. Awalnya, Qin Chen mengabaikan Leia ini. Melihat dia berani berjalan saat ini, dia tiba-tiba mencibir di dalam hatinya. Itu hanya orang bodoh. Sekte Dewa Guntur itu juga idiot, dan digunakan sebagai penembak oleh Istana Dewa Bintang. Tapi karena dia mencari kematian, Qin Chen tidak keberatan memenuhinya. Yang mulia Leia berjalan berkeliling dan mengejek Qin Chen. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya ke Ji Tianyao dan semua Tianzun di tempat kejadian dan berkata, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kerusakan dalam kompetisi. Saya tidak tahu apakah saya yang terluka atau terbunuh oleh tangan yang salah, atau sebaliknya, bagaimana jika itu terjadi pada wakil ketua Aula Qin. Ji Tianyao tidak berbicara, tetapi penguasa Istana Dewa Bintang berkata dengan dengungan dingin, kamu tidak memiliki kemampuan untuk dibunuh, kamu pantas mendapatkannya. Jika tidak, kamu akan turun dan jangan muncul dengan aib. Bagaimana dengan Tuan Shen Gong Tianzun? Ucap yang mulia Leia memandang Shen Gong Tianzun. Shen Gong Tianzun tersenyum sedikit, dan berkata kepada yang mulia Leia, penguasa Istana Dewa Bintang benar, dia tidak terampil seperti manusia, dan dia pantas mati. Meskipun Qin Chen adalah murid Tian Gong saya berjanji, jika dia mati dalam kompetisi seni bela diri, saya tidak akan meminta pertanggungjawabannya. Kung Lei Tianzun, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Ucap Shen Gong Tianzun dengan ringan. Itu yang saya inginkan. Ucap Kuang Lei Tianzun dari Sekte Dewa Petir mencibir. Yang mulia Leia melambaikan tangannya ke arah Tianzun Shen Gong. Terima kasih, Tuan Shen Gong Tianzun, generasi muda tahu. Begitu yang mulia Leia mengangkat tangannya, bola petir melayang di atas kepalanya. Tombak guntur muncul di tangannya, dan kemudian dia memandang Qin Chen dengan samar dan berkata, aku hanya menyukai Ji Ruyu, apa yang dapat kamu lakukan? Hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa hanya pahlawan yang bisa mendapatkan wanita cantik.
Ucap Yang Mulia Lei Ya dengan dingin. Terserah apa katamu, ucap Qin Chen memancarkan nafas sedingin es, dan penuh dengan niat membunuh. Namun, meskipun Qin Chen memiliki aura yang menakutkan, yang dia ungkapkan hanyalah nafas yang mulia. Aliran kekacauan di tubuhnya menutupi semua basis kultivasinya di tempat tertinggi, dan bahkan Tianzun yang hadir tidak dapat mendeteksinya. Haha, itu hanya seorang master terhormat, dan aku takut padamu. Matilah untukku, ucap Yang Mulia Lei Ya sangat percaya diri. Meskipun niat membunuh Qin Chen sangat menakutkan, Yang Mulia Lei Ya tidak menganggapnya serius. Di alam yang mulia, dia sama sekali tidak takut pada siapapun, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Saat suara Yang Mulia Lei Ya jatuh, bola guntur di atas kepalanya tiba-tiba meledak dengan kekuatan guntur yang tak ada habisnya, dan guntur yang luas menenggelamkan segalanya, mengubah aula ini menjadi lautan guntur. Pada saat yang sama, cahaya guntur keluar dari tombak guntur di tangannya. Cahaya guntur begitu kuat sehingga menyebabkan beberapa Master di Zun merasa sedikit mati rasa. Dalam sekejap, Yang Mulia Lei Ya berubah menjadi guntur, seperti guntur raksasa, dan nafas yang terpancar membuat semua orang berubah warna. Dalam guntur tak berujung, mata Yang Mulia Lei Ya meledak dengan guntur, dan tombak guntur di tangannya meledakkan Qin Chen dengan ganas. Dengan satu pukulan, langit runtuh dan bumi hancur, dan dunia mati. Kekuatan guntur, konyol, 6 seni pedang reinkarnasi hidup dan mati. Teriak Qin Chen tidak memiliki pikiran lain selain niat membunuh tanpa akhir. Matanya dingin, dan dia langsung mendesak Wan Jianhe. Namun, dia tidak sepenuhnya mendesak Wan Jianhe, tetapi hanya mengaktifkan sedikit kekuatan pada Wan Jianhe. Tiba-tiba, dari pedang emas di tangan Qin Chen, cahaya pedang meledak ke langit, dan dia menebas Yang Mulia Lei Ya tanpa ragu-ragu. Yang Mulia Lei Ya melihat bahwa apa yang ditebas lawannya hanyalah pedang kecil, tepatnya, itu seharusnya pedang emas kecil yang tidak terlihat terlalu mencolok. Tetapi ketika pedang emas meledak dari cahaya pedang, sedikit ketakutan muncul di hatinya saat ini, aura pedang yang menembus langit, menutupi langit dan matahari, memotong segalanya, seolah-olah reinkarnasi langit dan bumi telah terputus. Dia terbangun dalam sekejap, dan Qin Chen di depannya begitu kuat sehingga dia benar-benar ketakutan. Saat ini, dia meraung, dan kekuatan yang mulia di tubuhnya terbakar, dan pada tombak guntur, cahaya guntur yang mengepul menembus langit, membunuh Qin Chen dengan panik. Dua kekuatan menakutkan bertabrakan dalam kehampaan, dan Yang Mulia Lei Ya tiba-tiba menemukan dengan ngeri bahwa kekuatan gunturnya, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang sangat menakutkan, sedang bergetar. Seolah-olah punggawa telah melihat kaisar, seolah-olah semut telah melihat naga, dan bahkan gerakan bangsawan di tubuhnya menjadi berubah warna dan lambat, bahkan tidak dapat mengembun. Ilmu pedang macam apa ini? Gumam Yang Mulia Lei Ya hatinya dalam keadaan panik. Tapi kecepatan pedang Qin Chen terlalu cepat, dan kekuatannya terlalu luar biasa. Ada kecenderungan tak henti-hentinya dan tragis. Tampaknya jika pedang ini tidak membunuhnya, dan lawan akan pergi ke langit dan bumi, dan 6 reinkarnasi tidak akan berhenti. Tidak, teriak Yang Mulia Lei Ya dengan putus asa. Dia merasa tombak gunturnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tidak hanya itu, setelah cahaya pedang menghancurkan tombak petirnya, itu memotong manik guntur di kepalanya. Yang Mulia Lei Ya hanya mendengar ledakan keras. Bola guntur, harta dari Sekte Dewa Petir di atas kepalanya, meledak seketika. Dia ingin bersembunyi, tapi sudah terlambat. Cahaya pedang yang menakutkan telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Kabut darah menyembur keluar, dan Yang Mulia Lei Ya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dibunuh oleh Qin Chen dengan satu pedang. Cahaya pedang melonjak, dan tubuh seperti guntur Yang Mulia Lei Ya langsung hancur, dan laut jiwa dalam pikirannya langsung dimusnahkan di bawah cahaya pedang Qin Chen, dan asapnya menghilang dan berubah menjadi debu. Aula itu tiba-tiba terdiam. Sesaat, satu pedang membunuh Yang Mulia Lei Ya dari Sekte Dewa Petir. Pada saat ini, Yang Mulia Lei Ya hancur berkeping-keping, dan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah langsung berubah menjadi abu. Itu terkoyak oleh energi pedang yang belum sepenuhnya hilang. Bentuknya pun tragis, hanya menyisakan noda darah hitam pekat, dan tidak ada mayatnya.
Yang mulia dari semua kekuatan besar menghirup udara dingin, kapan mereka melihat master terhormat yang begitu kuat? Satu pedang dapat membunuh Tianjiao tingkat Zun teratas. Pedang ini menghancurkan tombak petir dan bola petir lawan berkeping-keping terlebih dahulu, dan kemudian jatuh dari tengah alis. Dua harta terhormat tidak bisa menghentikan niat membunuh satu sama lain. Mereka yang lebih baik dari Lei Yazun tidak bisa menghindari apapun. Mendominasi, terlalu agresif. Berapa banyak kebencian yang diperlukan untuk memiliki mesin pembunuh dan kekuatan ledakan yang kuat seperti ini. Iya, teriak Kuang Lei Tianzun yang memiliki senyum di wajahnya sebelumnya, mengeluarkan raungan kemarahan pada saat ini, matanya sangat marah, dan sosoknya bergoyang, dia akan bergegas ke ruang terbuka di tengah aula. Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar, Shen Gong Tianzun mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, puncak kekuatan Tianzun yang menakutkan terisi, dan langsung memblokir Kuang Lei Tianzun. Kenapa? Kuang Lei Tianzun, bersaing satu sama lain adalah normal untuk mengalami kematian dan cedera. Master Sekte Dewa Petir yang bermartabat, seharusnya tidak begitu tidak nyaman, haruskah Anda tidak tahu malu? Tetapi hanya seorang murid yang meninggal, mengapa membuat keributan seperti itu? Ucap Shen Gong Tianzun melirik Kuang Lei Tianzun dengan ringan dan berkata sambil tersenyum. Penguasa Sekte Dewa Petir tampak geram, wajahnya pucat dan tidak pasti, darah di tubuhnya melonjak. Dia hampir memuntahkan seteguk darah, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Memang, kematian dan cedera dalam kontes seni bela diri telah dikatakan sebelumnya, bagaimana dia bisa membalasnya? Terlebih lagi, bagaimana dia berani membalas dengan Shen Gong Tianzun? Langit di sekitarnya juga tercengang, mata mereka kaget. Di sisi lain, keluarga Ji benar-benar terkejut. Seorang murid dari Sekte Dewa Petir meninggal, Kuang Lei Tianzun tidak dapat menangani Tian Gong, dan dia pasti tidak puas dengan keluarga Ji-nya. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, Ji Tianyao berkata dengan datar, dalam pertempuran pertama, wakil Tuan Istana Qin dari Tian Gong menang. Penguasa Istana Dewa Bintang memiliki ekspresi suram yang meneteskan air hitam, matanya menatap Qin Chen dengan dingin. Dia tidak menyangka Qin Chen begitu kuat, dia hanya basis kultivasi guru suci puncak saat itu. Meskipun dia adalah yang mulia sekarang, dia sebenarnya membunuh yang mulia Lei Ya dengan satu pedang. Orang ini tidak boleh dibiarkan. Begitu dia dewasa, di mana keberadaan Istana Dewa Bintang. Putra ini harus mati, dan kontes seni bela diri ini adalah satu-satunya kesempatan yang adil untuk Istana Dewa Bintangnya.